bahwa Syiah itu salah satu firqah ya, salah satu firqah sempalan dari Islam ya. Jadi Syiah ini asalnya dinisbatkan sekelompok ya, sekelompok dari kalangan orang-orang yang itu mengkultuskan ya sahabat Ali ya. Walaupun kultus terhadap sahabat Ali itu adalah bentuk ya provokasi yang dibuat-buat oleh siapa? Abdullah bin Sabah ya. Jadi sebenarnya itu hanya sekedar provokasi ya, tapi kemudian menjadi sebuah ideologi ya, keyakinan ya. Dan ini muncul setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Setelah munculnya paham ini, kemudian terjadilah perpecahan ya di antara umat Islam ya. Dan muncul pertama kali itu di masa akhir ya, dari masa khilafah Utsman bin Affan ya. Dicatat ya, nanti tugasnya bikin PowerPoint dari apa yang Ustaz sampaikan ya. Nah kemudian tumbuh kembang di masa sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Taib ahibati fillah ya. Jadi provokasi dari Syiah ini adalah intinya tadi mengkultuskan sahabat Ali dan juga keturunan-keturunan ya dari sahabat Ali ya. Tetapi kultus ini kemudian apa? Menjadi ideologi yang apa? Menyimpang ya di dalam Islam ya. Sehingga mereka membuat semacam doktrin ya. Doktrin-doktrin yang menganggap bahwa sahabat Ali inilah yang seharusnya menjadi pewaris ya, yang melanjutkan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman ya. Nah seiring dengan perkembangan ya, kemudian Syiah ini juga menjadi beberapa sekte ya, kelompok-kelompok kecil yang itu memisah ya, yang saling berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah salah satu jenis Syiah itu ada namanya Syiah Zaidiyah. Syiah apa? Zaidiyah ya. Jadi Syiah apa? Zaidiyah. Nah Syiah Zaidiyah ini sebenarnya tidak mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar. Hanya saja mereka melihat bahwa sahabat Ali itu lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar dan juga siapa? Utsman ya. Jelas ya? Jadi Syiah Zaidiyah ini tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu apa? Tidak terlalu ekstrim, karena memang kalau ideologi Syiah yang lain, khususnya Syiah Rafidhah. Nah, yang berikutnya ada namanya Syiah apa? Rafidhah. Syiah Rafidhah itu artinya memang secara totalitas mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, khususnya sahabat Abu Bakar dan Umar ya. Dianggap Abu Bakar, Umar itu dianggap sebagai sonaman ya, dua berhala besar ya. Itu Syiah Rafidhah, Syiah Rafidhah ya. Dan itu menjadi ideologi mereka ya.
Nah, kalau Syiah Rafidhah ini sudah ibaratnya sudah masuk kategori murtad ya, sudah kategori apa? Murtad ya. Karena murtadnya tadi apa? Dia mengkafirkan siapa? Sahabat ya. Mengkafirkan sahabat Nabi ya. Nah, kemudian ada juga jenis Syiah yang berikutnya namanya Syiah Imamiyah ya. Syiah apa? Imamiyah ya. Nah, Syiah Imamiyah itu ideologinya apa? Hah? Jadi Imamiyah itu maksudnya al-qailun bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nassa ala imamati Aliyin radhiyallahu an. Nassan zahiran ya. Jadi Syiah Imamiyah itu mereka punya keyakinan bahwa Nabi mendaulat ya, bahwa Ali itu secara sah ya, secara nas adalah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu klaim mereka ya. Tentunya klaim seperti ini salah ya, nah, karena Nabi tidak pernah mewasiatkan atau membuat satu nas ya bahwa Ali yang meneruskan Nabi, tidak ya. Maka orang atau kelompok seperti itu dikenal dengan Syiah apa? Imamiyah. Nah, yang dikenal di antara mereka Syiah Imamiyah itu dikenal Imamiyah Itsna Asyariyah. Jadi memang sejarah awalnya itu mereka punya keyakinan bahwa Nabi secara nas menurunkan risalah atau menurunkan keberlanjutan dakwah Islam itu langsung ke sahabat Ali, menunjuk langsung gitu. Menurut apa? Syiah Imamiyah. Nah, kemudian berkembang ke keturunan Ali gitu. Yaitu siapa? Hasan, Husain. Kemudian berkembang ke cucu-cucunya sahabat Ali. Yang kemudian perkembangan itu dikenal dengan Imamiyah Itsna Asyariyah ya. Imam yang 12. Imam yang siapa? 12 ya. Jelas ya? Tugas kalian nanti cari siapakah Imam 12 ini ya, yang menjadi kultus individu oleh pengikut apa? Syiah Imamiyah ya. Jadi mereka punya keyakinan tadi dari cucu-cucu sahabat Ali seperti Ja'far As-Shadiq ya, turun ke Musa Kazim, kemudian ke Ali Ridha, kemudian ke anaknya lagi ke Muhammad Al-Jawad ya, kemudian ke anaknya lagi ke Ali Al-Hadi, kemudian ke anaknya lagi Hasan Al-Askari, kemudian keturunannya lagi Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar ya. Jadi berakhir di imam yang 12 itu namanya Al-Mahdi Al-Muntadhar ya. Nah, itulah imam-imam berapa? 12. Jadi Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar itu masuk dalam, sudah situ ya Faris, masuk dalam apa tadi? 12 apa? Imam. Jadi yang terakhir imam siapa tadi? Imam Mahdi Al-Muntadhar. Nah, akhirnya ya ideologi kayak gini kan terus berkembang juga. Ya, terus berkembang juga. Dan memang ada irisan juga nanti terkait dengan keyakinan Al-Mahdi Al-Muntadhar antara keyakinan orang Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jadi pertarungan juga. Makanya zaman sekarang itu banyak orang ngaku-ngaku jadi Al-Mahdi ya. Bahkan di Indonesia itu ada gerakan pengikut Al-Mahdi ya. Dan bahkan ada yang ngaku di YouTube itu ya, Imam Al-Mahdi dari India. Siapa itu? Si Qasim itu ya. Siapa?
Al-Qasim ya dari India ya. Padahal itu palsu, itu Al-Mahdi palsu. Al-Mahdi dari India gitu. Nanti lama-lama jadi gunung bunder ya gitu ya. Jadi Al-Mahdi Al-Muntadhir itu yang ke-12 ya. Walaupun nanti ada irisan ya, ada irisan keyakinan tadi ya. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah juga ada keyakinan tentang Al-Mahdi Al-Muntadhir, Imam Al-Mahdi. Bahkan teman-teman gerakan akhir zaman bikin masjid Al-Mahdi di mana itu? Di mana? Di sini di daerah Sifor. Nah, itu ada masjid Al-Mahdi Al-Muntadhir ya. Jelas ya, kita kembali ke tadi ya, imam-imam 12 apa yang dianggap dan dikultuskan oleh pengikut apa? Syiah. Nah, keyakinan Syiah Imamiyah ini itu yang pertama al-ismah apa? Al-ismah. Bahwa imam-imam 12 itu maksum. Yang kedua, keyakinan yang kedua adalah at-taqiyah. Taqiyah ya. Bukan taqi ya, taqiyah ya. Taqiyah itu apa? Bukan takwa ya. Mereka punya keyakinan taqiyah itu apa? Taqiyah itu menampakkan seakan-akan baik tapi musuh gitu. Jadi nifak ya. Kemunafikan yang terpendam ya. Taqiyah ya. Jadi menampakkan pertemanan tapi menyembunyikan apa? Permusuhan ya. Nah, yang berikutnya ar-raj'ah ya. Ar-raj'ah. Apa tadi? Ar-raj'ah, kebangkitan kembali ya. Yang terakhir Al-Mahdiyah ya. Al-Mahdiyah itu yaitu tadi punya keyakinan akan lahir kembali atau hadirnya Imam Al-Mahdi ya. Nah, setelah nanti ada Al-Mahdi kembali namanya Ar-Raj'ah. Ar-Raj'ah itu artinya bangkit kembali ya. Setelah Al-Mahdi datang maka Nabi hidup kembali gitu. Nah, itu keyakinan orang Syiah. Paham ya? Dan lahir kembali sahabat Ali. Lahir kembali Hasan dan Husain. Jadi ini namanya akidah apa? Ar-Raja'ah ya. Kebangkitan kembali ya. Jadi at-taqiyah itu artinya manipulatif ya, memanipulasi keadaan ya, seakan-akan menampilkan baik tapi isinya keburukan ya. Jelas ya? Nah, ini adalah corak apa tadi? Syiah Imamiyah dalam masalah ideologi ya, keyakinan ya. Nah, dari 4 keyakinan ini itu kemudian mempengaruhi corak dari tafsir apa? Syiah. Jadi ideologi Imamiyah itu karena ada al-ismah, at-taqiyah, al-mahdiyah, ar-raja'ah, itu nanti berpengaruh terhadap apa? Corak warna apa? Sibghah apa? Tafsir mereka. Jadi semua Al-Quran itu mereka punya keyakinan ada yang teks ya, secara zahiran, secara tekstual ya,
ada yang Quran itu memiliki batin ya. Ada yang zahiron, makna yang secara tekstual, ada makna yang sifatnya apa? Batin ya. Nah, makna batin ini yang kemudian disesuaikan dengan keyakinan mereka itu, al-isma, at-taqiyah, ar-raja'ah dan al-mahdiyah. Jelas ya? Nah, tetapi dari Syiah 12 imam tadi itu juga pretelannya banyak ya, cabang-cabangnya banyak ya. Cabang-cabangnya apa? Banyak ya. Jadi kalau yang Syiah Imamiyah tadi itu mereka memiliki juga cabang-cabang ya, pecahan-pecahan ya. Baik. Nah, asalnya puncaknya di sini ya. Ja'far Shadiq ya. Memang ada namanya Ja'far Shadiq. Mana Ja'far? Coba tunjuk tangan. Enggak ada. Oh, Allah. Ini Ja'far asli atau Ja'far palsu ya? Kalau Ja'far Shadiq memang sebenarnya imam-imam ini nggak ada masalah ya, masalah apa kayak Ja'far Shadiq itu memang keturunan sahabat Ali yang saleh. Yang masalah itu pengikutnya. Ali bin Abi Thalib nggak ada masalah, yang masalah adalah yang mengkultuskan siapa? Ali. Hasan, Husain nggak ada masalah secara akidah ya. Jadi yang kita bahas itu bukan kredibilitas daripada imam-imam ini ya. Atau keturunan sahabat Ali itu tidak ya, mereka seperti Hasan, Husain, Ja'far Shadiq ya, itu orang-orang saleh ya. Cuman yang masalah adalah oknum yang mengkultuskan. Oknum yang apa? Mengkultuskan ya. Makanya dalam Islam itu nggak boleh mengkultusan, itu nggak boleh, karena akan jadi penyimpangan apa? Ideologi keyakinan. Nah, apa bedanya tadi? Imamiyah, tadi kan Ustaz sampaikan ada 12 imam tah? Bercabang dari mana tadi? Dari mana? Iya, Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu cabangnya dari mana tadi? Kalau Imamiyah tadi yang 12 itu mereka punya keyakinan Imam Ja'far As-Shadiq itu kan punya putra kan? Ada namanya Musa Al-Kadzim. Musa apa? Mana Musa? Ada di kelas semua di sini kan? Al-Kadzim, ada Ja'far Shadiq. Kalian Syiah atau Al-Sunnah? Enggak ya, ini hanya nama ya. Jadi kalau Imamiyah yang 12 itu mereka punya keyakinan bahwa tahta keimaman itu dari sahabat Ali, Hasan, Husain dan seterusnya sampai ke Ja'far Shadiq itu, kalau yang Imamiyah 12 itu mereka punya keyakinan bahwa yang mewarisi tahta keimaman itu dari Ja'far Shadiq diturunkan ke Musa Al-Kadzim. Siapa? Dari Musa Al-Kadzim turun ke anaknya lagi Ali Ridho ke Muhammad Al-Jawad, ke siapa? Ali Al-Hadi dan seterusnya tadi. Paham ya? Nah, kemudian ada satu pecahan lagi Syiah Imamiyah ini juga namanya Ismailiyah. Ismail, ada Ismail di sini? Ismailiyah. Jadi Ja'far Shadiq itu punya anak Musa Al-Kadzim, turunannya sampai 12 itu, sampai terakhir Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ini namanya Syiah apa? Oh, Imamiyah Isna 12. Isna Asyar. Kalau yang punya keyakinan bahwa yang mewaris tahta imam itu jatuhnya ke Ismail dan keturunannya, namanya Syiah Ismailiyah. Oh, apa ya? Ismailiyah.
Paham? Pecahan apa lagi? Pecahan batu. Baik, Ustaz ulang ya. Jadi Syiah Imamiyah itu nyabang toh. Jadi Syiah Imamiyah itu tadi apa? Punya keyakinan bahwa pasca wafatnya Nabi, secara nas Nabi menunjuk Ali sebagai imam, sebagai khalifah. Paham? Kemudian berkembang, kalau Ali udah meninggal berarti ke keturunan Ali, Hasan, Husain, dan terus cucu-cucunya Ali sampai Ja'far Shadiq. Nah, di sini kemudian pecah lagi. Nah, setelah Ja'far Shadiq ini, yang berhak mewarisi tahta imam itu siapa? Nah, kalau yang punya keyakinan Musa al-Kadzim sampai turunan ke bawah, itu namanya Syiah apa? Syiah 12 ya, Isna Asyar ya. Kalau pecahan lagi, enggak, yang mewarisi itu bukan Musa al-Kadzim tapi Ismail. Kemudian dijadikanlah apa? Syiah Imamiyah Ismailiyah. Jelas ya? Nah, pecahan lagi, jadi ini konflik lagi nih. Setelah Ismailiyah itu nanti muncul siapa lagi mewarisi? Muncullah sekte-sekte baru namanya Batiniyah. Namanya apa? Batiniyah. Tulis. Batiniyah, setelah Ismailiyah Batiniyah. Setelah itu Qoromita. Setelah itu Al-Harmiyah. Setelah itu Sabaiyah. Setelah itu Al-Babakiyah. Setelah itu Al-Mahmarah. Setelah itu banyak sampai kiamat. Paham ya, corak-corak Syiah di dunia ini nanti ya. Baik. Nah, kemudian Syiah ini berkembang menjadi madhab politik sekarang ya. Jadi semacam politik. Nah, contohnya kayak di Iran itu melalui Al-Khumaini itu menjadi madhab politik, tidak hanya madhab ideologi, tapi juga menjadi sebuah apa? Gerakan apa? Politik pemberontakan dunia ya. Jadi menggulingkan pemerintahan yang sah. Mereka nyebutnya revolusi Iran ya kan. Padahal sebenarnya menggulingkan penguasa yang sah ya. Jadi mereka punya ideologi nanti dunia ini akan disyiahkan semua. Makanya sekarang ya politik dunia itu kan bagaimana pergulatan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Sama kayak kasus yang sekarang baru viral itu kan, Damaskus ya, atau Syam atau Syria itu kan 50 tahun itu dikuasai oleh Syiah Bashar Assad itu ya. Kejamnya luar biasa. Kalian lihat itu di YouTube yang sekarang bisa disaksikan itu ya. Bagaimana orang dipenjara, gebukin, dibunuh, sampai di penjara bawah tanah ya, sampai kehilangan akal, kehilangan nyawa. Memang kejam itu ya. Jadi Syiah itu kejam satu sama Ahlussunnah, ya kan? Musuh itu selalu nggak akan ketemu ini. Ya. Musuhnya itu Ahlussunnah Jamaah sama Yahudi. Yahudi iya, memang iya. Mereka juga menyerang Yahudi dan juga menyerang Ahlussunnah wal Jamaah. Memang rumit sekarang nih politik Timur Tengah itu ya, dan itu sampai akhir kiamat. Sama kayak di Yaman dulu. Yaman dulu itu mayoritas Ahlussunnah ya. Kemudian Syiah Zaidiyah itu berkembang. Nah, Syiah Zaidiyah itu memang betul enggak mengkafirkan sahabat. Tapi secara politik itu berbahaya juga. Dulu dibiarkan itu di Yaman itu gerakan Husi namanya. Mereka Husi sebenarnya ini adalah dulu
apa ya, semacam ideologi Syiah juga yang dibiarkan. Kemudian dia masuk parlemen dan berkuasa, didukung Iran, akhirnya memberontak, penguasa yang sah dibunuh, digulingkan mereka yang berkuasa, ya, di sebagian Yaman, tidak semua Yaman, ya. Dan begitu seterusnya politik, ya, nanti akan selalu berdarah-darah antara pergulatan Syiah, Ahlussunnah, Yahudi ini sampai kiamat nanti. Selesainya nanti di akhiratnya. Selesainya nanti di akhirat. Di dunia nggak akan selesai. Ya. Nah, inilah yang disebut kemudian bagaimana Nabi sudah mewanti-wanti perpecahan umat. Perpecahan apa? Umat. Baik. Jadi corak ideologi Syiah inilah yang kemudian mempengaruhi apa? Tafsir apa? Syiah, ya. Sekarang contoh penafsirannya, ya. Misalkan tafsir tentang Ar-Raja'ah, ya. Tafsir tentang apa? Ar-Raja'ah. Contohnya di surat, ya, surat kisah, di surat Qasas, ya, surat apa? Surat Al-Qasas, ya, ayat 85. Ditulis, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah zat yang telah memberikan, mewajibkan atasmu Quran, sungguh akan mengembalikanmu pada hari kembalimu. Nah, laraduka ila ma'ad maksudnya kalau tafsir Syiah itu bahwa Allah akan mengembalikan, menghidupkan kembali siapa tadi? Siapa? Nabi, Ali, Hasan Husain, sampai keturunannya ini, Ja'far Shadiq, keturunannya semua. Paham? Itu namanya ideologi apa? Ar-Raja'ah. Menyimpang nggak? Ya menyimpang. Dan tafsir Syiah itu berkembang, banyak tafsirnya, kitabnya banyak, ya. Sampai di zaman modern ini muncul tokoh Syiah yang terakhir, bukan terakhir ya, maksudnya kontemporer sekarang, namanya Toba-Tobai. Siapa? Punya tafsir namanya apa? Toba-Tobai Al-Mizan. Punya tafsir namanya apa? Al-Mizan. Ini tafsir Syiah kontemporer yang menjadi rujukan utama dunia saat ini. Dan sampai Pak Quraisy Shihab, ya, menggandrungi, kagum dengan tafsir ini. Makanya tafsir Al-Misbah itu juga terkontaminasi dengan tafsir ini. Al-Mizan. Paham? Makanya di tafsir Al-Misbah itu harus selektif kalian membacanya. Karena Pak Quraisy sendiri di dalam Muqaddimah jilid 1 itu, di bab Muqaddimah itu beliau secara terang-terangan menyampaikan bahwa tafsir ini salah satu rujukannya adalah tafsir apa? Yang nulis siapa ini? Toba-Tobai. Makanya kalian sebagai akademisi perlu melakukan studi kritis terhadap tafsir Al-Misbah ini. Mana yang dinukil oleh Pak Quraisy Shihab dari tafsir apa? Al-Mizan. Ya memang ada sisi bagusnya di tafsir Al-Misbah, tapi ada sisi kirinya gitu. Karena menukil dari Toba-Toba ini. Nah gitu. Makanya dari kalangan pesantren sendiri, khususnya pesantren di Sidogiri, Jawa Timur itu kan, itu banyak mengkritik dari tafsir Pak Quraisy Shihab ini. Jadi, maka di situ kalian kenapa ngambil jurusan tafsir? Salah satunya kalian tuh ke depan bagaimana meluruskan atau membuat tafsir ala Indonesia gitu ya, yang madhabnya masih dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mufassir itu ya tadi sesuai corak pemikirannya. Kalau dia liberal produknya, Syiah
Syiah atau campur-campur, liberal oke, Syiah oke, atau Ahlussunnah oke, dicampur jadi satu. Nah jadi itu yang perlu kalian kritisi di situ ya. Makanya termasuk ketika Pak Quraisy menafsirkan tentang masalah jilbab. Masalah apa? Jilbab. Jilbab wajib atau tidak? Nah itu kan. Nah itu yang kemudian dikritisi oleh dari teman-teman Dewan Dakwah Islamiyah itu, termasuk pendapat ya, kenapa beliau tidak menganggap wajib yang namanya apa? Berjilbab itu. Iya kan, kalian lihat itu juga videonya di YouTube itu kan ya, makanya sampai putri beliau Mbak Nana itu juga nggak menggunakan jilbab, salah satunya rujukannya bapaknya tadi ya. Jelas ya? Mau ikut yang mana? Nah inilah pentingnya belajar belajar corak apa? Tafsir. Kalian maksudnya sebagai akademisi itu, kenapa ada mata kuliah manhaj mufassirin itu tujuannya supaya kritis, supaya apa? Punya nalar kritis. Jangan kagetan, biasanya santri-santri itu kagetan gitu. Kagetan, wih tafsirnya keren ini, nggak usah pakai jilbab dong kalau gitu. Wah, ikut-ikutan, artinya buka jilbab, bahayalah. Atau ikut-ikutan pacaran yang penting nggak saling bersentuhan, tafsir kontemporer, ya bahaya lagi. Jadi kekacauan-kekacauan di dalam penafsir Al-Quran itu salah satu karena dipengaruhi apa tadi? Corak ideologi. Paham ya? Corak ideologi. Ya, kemarin Ustaz kan udah bahas tentang tafsir liberal kan ya, yang pertemuan berikutnya ya. Sebelumnya ya. Sama kayak dulu Profesor Aminah Wadud ya, seorang perempuan profesor yang sering datang ke Indonesia juga, yang kemudian punya pendapat kalau laki-laki boleh jadi imam sholat di masjid raya, kenapa perempuan tidak boleh? Nah gitu. Akhirnya dia praktekkan boleh jadi imam, jadi khotib masjid, ya gitu. Khotib Jumat. Nah, kacau juga. Karena pengaruh pemikiran feminisme. Pemikiran apa? Feminisme gender. Wallahu a'lam.